Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang baik, penuh dengan kasih dan kesetiaan. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu dan terima kasih untuk segala berkat-Mu bagi kami. Kami ada lagi pada saat ini dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan dan berbicaralah secara pribadi kepada kami. Buatlah kami mengerti akan maksud dan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 15-16. Tertulis demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu begitu cepat berlalu. Tidak terasa kita akan segera merayakan kembali hari Natal di tahun 2020 ini. Natal bukanlah sekedar perayaan biasa, namun merupakan suatu peringatan akan kelahiran dari seorang pribadi yang sangat mulia, kelahiran dari seorang yang sangat berbeda dibandingkan dengan semua manusia yang pernah lahir dan pernah ada di dunia ini sejak dulu sampai sekarang ini. Kita mengingat dan merayakan akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat semua orang. Kelahirannya berbeda dan penuh dengan keajaiban, karena kelahirannya dijanjikan dan dinubuatkan jauh sebelumnya. Ia dikandung secara ajaib dan dilahirkan oleh seorang perawan bernama Maria. Dia bukanlah manusia biasa, melainkan Allah sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia dengan satu tujuan yang mulia, yaitu untuk menjadi korban penebusan bagi seluruh umat manusia. Setiap tahun biasanya kita merayakan Natal dengan pergi ke gereja. Tapi tahun ini berbeda saudara. Sehubungan dengan situasi pandemi yang terjadi di seluruh dunia, banyak orang yang menjadi terisolasi di rumah karena aturan dari pemerintah yang membatasi pergerakan sosial selama 1 tahun ini. Selama berbulan-bulan, kebanyakan dari kita sudah menjadi terbiasa beribadah secara online dan bahkan menjadi lebih giat untuk beribadah secara pribadi dan mandiri. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam situasi yang demikian, kita justru menjadi lebih memahami makna Natal yang sebenarnya. Dalam renungan kali ini, kita akan memahami beberapa hal tentang Natal. Yang pertama adalah, Natal bukan tentang keramaian, tapi tentang ketenangan. Para gembala melihat di kandang itu, hanya ada Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Tidak ada keramaian di sana, saudara. Tidak ada keriuhan. Yang ada hanyalah ketenangan. Sebuah ketenangan yang sederhana dan penuh dengan damai surgawi. Jadi, saudara, kalau saudara saat ini sendirian di tempat tinggal saudara, tidak ada keramaian, hal itu tidak menjadi masalah. Saudara dapat merayakan Natal secara pribadi di tempat di mana saudara berada. Yang kedua, saudara, Natal merupakan saat untuk berfokus kepada keluarga. Di kandang itu ada sebuah keluarga, yaitu Yusuf, Maria, dan bayi Yesus, Sang Juru Selamat. Biarlah damai dan sukacita Kristus memenuhi keluarga kita. Saatnya, saudara, untuk berfokus kepada keluarga. Perhatikan keluarga kita, perhatikan pasangan hidup kita, anak-anak, orang tua, keluarga kita. Biarlah damai Kristus terpancar di dalam keluarga kita.
Kalau keluarga saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus, berdoalah bagi mereka. Doakan agar mereka mengalami kasih anugerah, keselamatan di dalam Kristus. Yang ketiga, saudara, Natal adalah tentang kehadiran Tuhan. Tuhan hadir di dalam sebuah kandang yang kotor. Hal ini berbicara tentang hati dan kehidupan kita. Firman Tuhan berkata bahwa kecenderungan hati manusia adalah kejahatan semata-mata. Hati kita bagaikan sebuah kandang yang kotor, penuh dengan berbagai dosa dan keinginan hawa nafsu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi ada kabar baik, saudara. Tuhan mau hadir dan mau datang dalam hati dan kehidupan kita. Maukah kita menerima kedatangannya? Kedatangan Kristus dalam hidup kita membawa terang, dan Ia membersihkan serta menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tempat tinggal kita masing-masing saat ini, biarlah damai dan sukacita Natal memenuhi hati kita. Tuhan Yesus datang untuk saudara dan saya, demi keselamatan kita semua. Bukalah hati kita, bersyukurlah kepada Tuhan, karena kasih-Nya Ia mau hadir dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa Natal bukanlah soal keramaian, tapi soal ketenangan dan hubungan kami secara pribadi dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Engkau mau datang, Tuhan, dan masuk dalam kehidupan kami yang kotor oleh karena kasih-Mu kepada kami. Engkau mau membersihkan hidup kami dan membawa kami kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih, Tuhan. Karena kasih-Mu, maka kami mengalami damai dan sukacita di dalam Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini hidup kami penuh dengan dosa. Ampunilah kami. Kami mau hidup dalam kebenaran-Mu. Kami mau tinggalkan segala kekotoran dosa, segala kejahatan, dan ketidakbenaran. Dan kami mau ya Tuhan, agar Engkau hadir dalam hidup kami, menguasai hati kami, memenuhi hidup kami dengan kebenaran-Mu, dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu. Pimpin kami Tuhan, agar kami terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Saat ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami. Berkatilah setiap keluarga anak-anak-Mu. Biarlah damai dan sukacita Natal memenuhi kehidupan setiap keluarga. Dan kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang belum percaya kepadamu Tuhan Yesus, agar Engkau menjamah setiap hati mereka dan menjumpai mereka secara pribadi, membuat mereka mengenal-Mu Tuhan dan percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Natal di tahun ini kami rayakan dalam ketenangan, dalam kedamaian, secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam segala apapun yang kami kerjakan. Biarlah di dalam semuanya, nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau yang menolong dan memelihara hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.